Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang interaksi obat pada makanan yang disusun oleh yang pertama Alicia Cinta Nuria, yang kedua Arimbi Yasmin, yang ketiga Muhammad Hafidun Najib, yang keempat Hoirunisa. Lanjut. Pendahuluan. Obat merupakan sesuatu yang dapat mengobati dan menyembuhkan sesuatu penyakit. Namun obat juga harus digunakan secara tepat agar keamanan dan khasiatnya terjamin. Pada umumnya, seseorang yang mengkonsumsi obat diharapkan dapat mempercepat penyembuhan atau mengobati penyakit yang diderita. Akan tetapi, obat juga akan memberikan efek yang berbeda pada masing-masing individu karena hal tersebut bergantung pada makanan dan minuman apa yang telah dikonsumsinya atau penyakit lain yang dideritanya. Interaksi obat merupakan suatu keadaan di mana suatu zat mempengaruhi aktivitas suatu obat, yaitu efeknya bertambah atau berkurang, atau menghasilkan efek baru yang tidak dapat dihasilkan dengan sendirinya. Lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai komponen pisang. Pisang memiliki manfaat farmakologis seperti getahnya yang dapat digunakan sebagai penyembuh luka luar. Jenis pisang yang sering dikonsumsi di Indonesia antara lain pisang Ambon, pisang tanduk, pisang sunbright, dan pisang kepok. Komponen utama pisang yaitu pisang mengandung karbohidrat sebagai komponen utama, protein, lemak, pati, serat. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin A, B kompleks, B6, dan vitamin C. Dan pisang juga mengandung mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, besi, dan kalsium. Pisang adalah nama umum yang diberikan pada tumbuhan ternama berukuran besar dengan daun manjang, dengan besar tumbuhan langsung dari bagian tangkai. Buah pisang dapat diolah menjadi berbagai produk makanan ringan seperti kue dan juga arak. Pisang memiliki kandungan gizi lebih tinggi dibandingkan dengan apel. Selain itu, pisang juga memiliki manfaat farmakologis tadi yang seperti saya jelaskan, serta beberapa komponen pisang yang berikut adalah beberapa komponen utama pisang, yaitu pisang mengandung karbohidrat sebagai komponen utamanya dengan beratnya yaitu 22,8 gram karbohidrat per 100 gram buahnya. Sementara pisang juga mengandung sekitar 1,2 gram protein per 100 gram buahnya. Pisang juga mengandung 0,3 gram lemak per 100 gram buahnya. Selanjutnya, pisang mengandung 2,7 pati per 100 gram buahnya. Pisang mengandung sekitar 0,5 gram serat per 100 gram buahnya. Lanjut. Selanjutnya akan dibahas dan diterangkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu mengenai antibiotik. Antibiotik merupakan suatu senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang memiliki peran utama yang digunakan untuk membunuh atau mengurangi pertumbuhan bakteri.
dalam membasmi mikroba yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi terhadap manusia, suatu obat yang digunakan itu harus memiliki sifat toksisitas selektif yang tinggi. Dengan kata lain, obat tersebut harus memiliki sifat yang sangat toksik terhadap mikroba, namun terhadap inangnya tidak menyebabkan toksik. Nah, menurut mekanisme kerjanya, antibiotik itu dapat digolongkan beberapa macam. Yang pertama yaitu antibiotik yang menghambat dan mempengaruhi sistem asam nukleat atau DNA-RNA. Dalam hal ini, penghambatan yang terjadi pada sintesis asam nukleat yaitu menghambat terhadap transkripsi dan replikasi mikroorganisme yang termasuk dari antibiotik yang berfungsi untuk menghambat dan mempengaruhi itu ada quinolon dan rifampicin. Untuk rifampicin itu bekerja dengan menghambat sistem mRNA dengan mengikat subunit beta RNA polimerase bakteri, sehingga transkripsi mRNA itu menjadi terhambat. Sedangkan cara kerja antibiotik golongan quinolon yaitu menghambat enzim DNA ligase pada replikasi DNA, sehingga proses replikasi DNA dan transkripsi mRNA terhambat. Yang kedua, ada antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel. Antibiotik jenis ini itu merupakan antibiotik yang dapat merusak lapisan peptidoglikan yang menyusun dinding sel bakteri gram positif ataupun bakteri gram negatif. Mekanisme kerjanya yaitu mencegah ikatan silang peptidoglikan pada tahap akhir sintesis dinding sel dengan cara menghambat protein pengikat penisilin atau penisilin binding protein. Lalu yang termasuk obat antibiotik pada kelompok ini itu ada golongan beta-laktam yang di dalamnya ada penisilin, cefalosporin, dan vancomycin. Yang ketiga ada antibiotik yang menghambat sintesis protein. Untuk mekanisme kerja dari antibiotik ini yaitu menghambat translokasi peptidil tRNA dari situs A ke situs B dan menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pembacaan mRNA serta mengakibatkan bakteri tidak dapat mensintesis protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Contoh antibiotik dari golongan ini itu ada aminoglikosida, tetrasiklin, kloramfenikol, dan makrolida. Untuk makrolida sendiri itu dibagi lagi ada eritromisin, klaritromisin, dan azitromisin. Yang keempat ada antibiotik yang merusak membran plasma. Antibiotik pada golongan ini tuh merupakan antibiotik golongan polipeptida yang merupakan antibiotik yang umum dalam golongan ini dan cara kerjanya yaitu mengubah permeabilitas membran plasma sel bakteri. Dari rusaknya membran sel itu akan mengakibatkan keluarnya komponen-komponen penting yang terdapat dalam sel mikroba seperti protein, asam nukleat, nukleotida, dan lain sebagainya. Dan contoh dari antibiotik ini yaitu ada nystatin, amphotericin B. Yang terakhir ada antibiotik yang dapat menghambat sintesis metabolit esensial. Penghambatan yang terjadi terhadap sintesis metabolit esensial yaitu adanya
parator yang menghambat metabolit mikroorganisme, dikarenakan kesamaan struktur dengan substrat normal bagi enzim metabolit. Selanjutnya, nah, jadi pisang itu mengandung sejumlah metabolik yang ditakutkan dapat membuat obat, khususnya di antibiotik itu dapat berinteraksi, sehingga akan dapat menghilangkan khasiat obat atau lebih beracun bagi pengonsumsi. Reaksi yang terjadi pada kandungan antibiotik dengan pisang itu mungkin tidak terjadi secara langsung. Namun, ada beberapa interaksi yang perlu diperhatikan. Sedangkan pisang itu merupakan sumber kalium tinggi dan konsumsi pisang secara bersamaan dengan obat yang mengandung kalium seperti inhibitor ACE dapat menyebabkan pembekuan kalium yang berbahaya. Selanjutnya, dapat dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih untuk Mbak Alicia. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari pengonsumsian pisang yang dikonsumsi bersama dengan obat. Sebelum itu, ini ada penjelasan. Pisang dapat menghambat keefektifan antibiotik karena mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, tanin, dan steroid yang memiliki sifat antibakteri. Ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa pisang mampu menghambat pertumbuhan bakteri seperti Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes. Untuk flavonoid sendiri, flavonoid itu adalah dia itu mempunyai kemampuan berinteraksi dengan DNA bakteri serta menghambat fungsi membran sitoplasma bakteri, di mana pada akhirnya akan mengalami kerusakan pada permeabilitas dinding sel. Sedangkan untuk saponin itu merupakan senyawa glikosida kompleks dengan berat molekul tinggi yang dihasilkan terutama oleh tumbuhan. Dan untuk tanin sendiri itu merupakan salah satu bentuk pertahanan tubuh untuk menghindari serangan mikroorganisme patogen yang dapat menimbulkan penyakit pada tanaman. Kandungan senyawa aktif yang seperti flavonoid, saponin, tanin, dan steroid ini dia itu dapat berinteraksi dengan bakteri sehingga dapat menghambat fungsi membran serta menjadi inhibitor enzim sehingga dapat mengurangi efektivitas antibiotik ketika dikonsumsi secara bersamaan. Oleh karena itu, konsumsi pisang secara bersamaan dengan antibiotik dapat mengurangi efektivitas antibiotik tersebut. Jadi jika kita mengonsumsi suatu obat dimakan bersama dengan pisang, itu dapat mengurangi kerja si obat. Jadi kalau si obat itu tidak bisa secara langsung untuk menyembuhkan suatu penyakit di tubuh kita, seperti itu. Untuk penjelasan secara
singkatnya. Apa saja sih dampaknya? Dampaknya itu atau efek sampingnya jika mengonsumsi antibiotik bersama dengan pisang, yaitu yang pertama penumpukan kalium. Penumpukan kalium adalah mengkonsumsi pisang bersama dengan obat, tekanan darah, dan penghambat enzim. ACE inhibitor dapat menyebabkan pengguguran kalium yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Yang kedua ada interaksi obat. Maksudnya itu pisang mengandung sejumlah metabolit yang ditakutkan dapat membuat obat yang diminum berinteraksi sehingga menghilangkan khasiat obat dan mempengaruhi efeknya pada tubuh. Yang kedua yang ketiga maksud saya, mohon maaf. Yang ketiga ada sakit kepala. Jadi dengan kita mengonsumsi pisang secara bersamaan untuk obat yang sejenis antidepresan itu dapat memicu untuk terjadinya sakit kepala. Yang terakhir ada palpitasi dan detak jantung yang tidak beraturan. Ini maksudnya kalau kita meminum obat dengan bantuan pisang, kan banyak yang kayak kalau nggak mau minum obat ini sama pisang wes biar enak. Tapi ternyata itu bisa menyebabkan detak jantung itu tidak teratur. Seperti itu. Jadi dia itu bisa kayak berdetak lebih kencang gitu. Seperti itu. Nah, ini ada 10 referensi yang bisa dilihat. Seperti itu. Sekian dari kami. Mungkin jika ada yang ditanyakan, silahkan. Monggo. Monggo, Mbak Nada. Saya izin bertanya mengenai jadi kan tadi itu yang mempengaruhi interaksi obat antibiotik dengan buah pisang itu disebutkan adanya kandungan kalium pada buah pisang dan juga itu pada buah pisang itu memiliki efek antibakteri. Nah, yang mengurangi efektivitas obat benarnya saat dikonsumsi secara bersamaan itu karena kandungan kaliumnya ataukah karena kandungan sifat dari buah pisang yang memiliki sifat antibakteri. Nah, lalu pada bab pembahasan itu kan tadi dipaparkan yang mana antimikroba itu menghambat pertumbuhan dua bakteri itu kalau nggak salah, yang menjadikan konsumsi yang bersamaan obat antibiotik dengan buah pisang malah tidak efektif. Nah, bukannya bagus ya, jadi tidak kecanduan obat antibiotik karena kita makan buah pisang sudah ada sifat antimikrobanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nada. Saya ulangi pertanyaannya. Yang pertama itu, yang mengurangi keefektifan obat itu karena kaliumnya atau sifat antibakteri pisangnya, gitu ya? Ya, Terus yang kedua itu, kenapa tadi Mbak? itu. Tadi di bab pemaparan itu buah pisang memiliki efek antimikroba sehingga mengurangi efektivitas obat antibiotik. Nah, bukannya bagus ya, jadi kita nggak kecanduan obat antibiotik, soalnya pada buah pisang itu memiliki
eh, senyawa-senyawa yang bersifat antimikroba. Oh, baik, terima kasih Mbak Nada. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nada. Mungkin untuk pertanyaannya saya tampung dulu ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan untuk dari Mbak Clara, Mbak Mbak Faiz mungkin. Sembari menunggu jawaban untuk pertanyaan Mbak Nada, apakah ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Iya, Mbak Faiz. Baik, saya Faizatur Rahma. Mohon izin bertanya. Saya mempunyai dua pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama itu, apakah hanya mengonsumsi buah pisang yang tidak diperbolehkan secara bersamaan ketika mengonsumsi obat? Apakah buah-buah lain juga berdampak atau bisa menimbulkan efek yang sudah disebutkan tadi? Lalu pertanyaan yang kedua, apakah efek yang ditimbulkan dari konsumsi pisang dan obat secara bersamaan sama dengan ketika kita mengonsumsi obat lalu beberapa saat kita mengonsumsi susu? Karena yang saya ketahui, eh, ketika sudah mengonsumsi obat tidak boleh meminum susu. Nah, apakah efek yang ditimbulkan itu sama ketika kita secara bersamaan mengonsumsi obat dengan buah pisang?
Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Faiz. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nada yang tadi yang menyebutkan eh, yang mengurangi efektivitas obat atau antibiotik itu karena kandungan kalium pada pisang atau sifat antibakteri pada pisang. Jadi eh, pertanyaannya, jadi jawabannya itu interaksi obat dan pisang itu mungkin terjadi karena kandungan kalium pada buah pisang. Buah pisang itu juga memang benar memiliki efek antibakteri yang dapat mengurangi. Ya, memang benar gitu. Buah pisang itu memiliki efek antibakteri, namun hal itu juga yang dapat mengurangi efektivitas antibiotik tersebut. Dan juga ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi interaksi antibiotik dengan buah pisang seperti efek samping antibiotik yang dapat menyebabkan nyeri epigastrium, nausea, vomitus, dan anoreksia. Lalu yang kedua ada gangguan pertumbuhan. Buah pisang itu juga memang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, lalu juga dapat mengurangi efektivitas antibiotik gitu. Jadi meskipun kandungan kalium pada buah pisang itu mungkin memiliki pengaruh terhadap interaksi antibiotik, ya jadi intinya gini Mbak, yang dapat yang dapat mengurangi efektivitas antibiotik itu sebenarnya kalium dari si buah pisang itu tadi. Dan ada beberapa antibiotik tertentu itu dapat berinteraksi dengan kandungan kalium dalam buah pisang. Dan hal tersebut juga yang dapat menyebabkan peningkatan kadar kalium pada tubuh seseorang yang mengonsumsi antibiotik dan pisang tadi. Jadi kalau mengonsumsi dua hal tadi secara bersamaan itu juga akan menyebabkan kandungan kalium dalam tubuh itu juga akan semakin meningkat. Dan hal itu juga yang kayak bisa meningkatkan, ya bisa lebih beresiko gitu Mbak. Lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu tadi kan pisang mengandung antibakteri yang dapat menghambat antibiotik. Bukannya bagus kalau kita mengonsumsi buah pisang, terus kita jadi tidak kecanduan obat-obatan. Jadi gini, meskipun pisang itu memiliki sifat antibakteri, tapi itu nggak bisa menggantikan peran si antibiotik tadi. Terus, kalau kita hanya mengandalkan pisang saja sebagai pengganti obat-obatan, itu juga dapat beresiko serius, terutamanya untuk penyakit yang memerlukan perawatan yang lebih intensif gitu kan. Si bakteri itu kan kadang kan antibiotik sendiri itu kan ada berbagai macam antibiotik dan itu jika
jika kita kena penyakit tertentu, itu juga akan berbeda-beda antibiotiknya. Misal saya kena penyakit A, Mbak Nada juga kena penyakit A, itu bisa jadi antibiotiknya berbeda. Jadi kalau hanya mengonsumsi pisang saja, bisa jadi saya sembuh, Mbak Nadanya belum tentu bisa sembuh. Jadi masih perlu antibiotik. Begitu, Mbak. Apa jawaban saya masih bisa diterima? Oh, jadi gitu ya, tergantung pada tubuh masing-masing individunya ya, Mbak ya. Iya, Mbak, tergantung kondisi tubuh dan kondisi itu, apa, penyakitnya. Oh, terima kasih atas jawabannya, Mbak Alicia. Terima kasih kembali, Mbak. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Faiz yang mengenai yang pertanyaannya apakah hanya mengonsumsi buah pisang saja yang dapat mengurangi keefektifan obat? Itu sebenarnya ada beberapa yang lain selain pisang, yaitu ada durian. Kalau kita mengonsumsi obat bersamaan dengan durian, itu sangat tidak baik karena eh, dalam durian itu dia itu mengandung zat-zat metanol, etanol, sama sulfur dan juga ada alkohol. Jadi kalau misalnya konsumsi bersama dengan obat, itu dia akan mengurangi keefektivitasan antibiotik itu sendiri. Terus yang selainnya ada apel. Apel itu juga termasuk buah yang tidak bisa dikonsumsi bersama obat. Itu karena dia itu di dalam si apel ini ada kandungan yang dia itu dapat menghambat penyerapan khasiat obat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya itu juga boleh, tapi itu ada kayak tenggang waktu gitu loh. Boleh mengonsumsi obat, boleh mengonsumsi apel, tapi sesudah meminum obat itu diberi jarak waktu. Diberi jarak waktu dari setelah mengonsumsi obat kalau mau mengonsumsi apel. Jadi misalnya kayak jam 7 mau mengonsumsi obat. Itu dikasih jarak waktu 4 sampai 5 jam lah. Jadi kalau jam 7 mengonsumsi obat berarti 7 tambah 5 lah ya. Itu jam 12 siang baru boleh mengonsumsi apel. Karena takutnya nanti kalau langsung bisa menghambat dari si khasiat obat sendiri. Yang lainnya ada juga itu anggur. Karena di dalam buah anggur itu ada suatu zat yang dapat menghancurkan kandungan yang ada di dalam obat sehingga penyerapan khasiat obat itu pada tubuh itu kurang. Gitu. Terus yang lainnya ada buah nanas. Karena di dalam buah nanas itu ada banyak vitamin C. Jadi dapat meningkatkan tekanan darah. Dan dapat juga menghambat penyerapan obat
di tubuh kita, yang sebagai pengonsumsi obat. Yang selanjutnya itu ada jeruk. Jeruk ini sama seperti nanas tadi, karena itu malah yang jeruk itu malah lebih banyak kandungan vitamin C-nya kan. Jadi itu, kalau misalnya jeruk dikonsumsi bersamaan dengan obat itu dapat mengganggu mengganggu kerja otot. Sama itu, kalau kita mengonsumsi obat bersamaan dengan jeruk atau jus jeruk atau pokok yang turunannya jeruk itu, dia itu dapat kayak memberikan efek pada tubuh kita. Itu seperti mengantuk atau malah bisa menjadi halusinasi. Seperti itu. Apakah jawaban saya dapat diterima oleh Mbak Faiz? Iya, bisa diterima. Terima kasih. Sama-sama, Mbak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Faiz yang pertanyaan yang kedua. Sebelum saya menjawab, saya ingin membacakan yang ditimbulkan itu sama dengan meminum obat secara bersamaan dengan pisang dan juga mengonsumsi obat dengan susu setelah beberapa saat. Begitu ya Mbak Faiz? Iya, betul. Setelah beberapa saatnya itu berapa lama? Mungkin setelah minum obat dengan air, nah lalu kemudian mungkin selang 3 menit atau 5 menit, dia konsumsi atau minum susu. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab, keefektifan obat itu masuk dalam darah atau normalnya obat yang diminum itu akan masuk dalam darah dan bereaksi pada tubuh dan memberikan efek itu paling minim itu 30 menit dan maksimalnya itu 6 jam. Ketika belum sampai 30 menit pasti dapat memberikan efek tertentu jika minuman atau makanan itu tidak cocok dengan obat yang diminum. Contohnya kalau pisang tadi kan pisang kan tinggi kalium dan juga ada beberapa makanan yang tinggi kalium seperti kentang atau bayam dan juga alpukat itu kan juga tinggi kalium. Ketika obat itu tinggi kalium, pastinya dapat menumpuk kalium itu lebih banyak di tubuh dan memberikan efek yang negatif. Dan juga beberapa senyawa pada pisang itu sendiri yang mungkin tidak cocok dengan obat tertentu. Nah, ketika efeknya kan pastinya nggak baik ya buat tubuh. Dan apakah sama efeknya ketika susu itu diminum dengan obat setelah beberapa saat dan perkiraan waktunya itu sekitar 3-5 menit. Tentu saja memberikan efek yang tidak baik. Apalagi susu itu tinggi kalsium juga yang bisa menghalangi penyerapan zat besi di perut. Jadi kalsium yang ditemukan pada produk susu dapat meningkat pada beberapa jenis obat dan juga suplemen. Jadi dapat mengganggu keefektifannya dan bahkan juga dapat menimbulkan efek yang tidak baik karena susu juga mengandung kalsium yang tinggi dan mungkin beberapa obat yang dikonsumsi itu juga mengandung kalsium. Jadi untuk peminuman obat itu sendiri mungkin bisa lebih diteliti untuk jenis obatnya itu seperti apa, atau antibakteri juga kan ada yang mungkin mengandung kalsium juga, atau beberapa senyawa yang bisa bereaksi dengan susu. Jadi susu itu kan juga menetralkan ya Mbak ya. Jadi kalau mau minum susu setelah minum obat mungkin diberi jarak minimal 30 menit sampai maksimalnya 6 jam. Begitu. Terima kasih. Apa bisa diterima Mbak Faiz? Ya, sudah bisa diterima jawabannya. Terima kasih.
Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Baik, jika ya, Mungkin sepertinya mungkin dari Mbak kan sudah bertanya. eh, jadi sekian dari kelompok kami telah menjelaskan materi tentang interaksi obat dengan makanan. Semoga materi yang kita paparkan bisa diterima dengan baik. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada perkataan atau perbuatan yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.